بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبعد التحية، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كما أنت أهل، صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسمع إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله، وتمام محبتك يا الله، وتمام رضوانك يا الله. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Imam beserta seluruh takmir Masjid Tanjak, beserta seluruh Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umumnya shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, terkhusus ibadah puasa pada hari ini yang sudah memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat dan beserta pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa tujuannya? Tujuan melaksanakan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala catatkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tujuan Allah memerintahkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun makna takwa ini sangatlah umum. Definisi takwa adalah imtithalul awamir ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau mengatakan, annal maqsuda minas shaum at-takhalluq bi khuluqin min akhlaqillahi azza wa jalla wa huwa as-samatiyah. Bahwa maksud dan tujuan Allah memerintahkan puasa kepada orang yang beriman adalah agar orang yang beriman itu memiliki sifat yang sifat itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat as-samad. Apa artinya as-samad? As-samad artinya adalah tempat bergantung.
Artinya orang yang beriman yang memiliki sifat as-samad adalah orang yang tidak memiliki sifat ketergantungan kepada siapapun. Ketika berpuasa, maka orang yang beriman tidak lagi ketergantungan kepada makan dan minum. Inilah tujuan yang pertama menurut Al-Ghazali Allah mensyariatkan ibadah puasa. Kemudian yang kedua kata beliau, wal iqtida bil malaikati fil kaffi anis syahawat bihasabil imkan fa innahu munazzahuna anis syahawat. Bahwa tujuan yang kedua Allah memerintahkan ibadah puasa kepada umat yang beriman adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengikuti, dapat mencontoh makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan yang tidak pernah melaksanakan dosa, yaitu malaikat. Karena malaikat itu adalah hamba dan makhluk Allah yang bersih dari segala dosa, tidak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah. Oleh karenanya, orang yang beriman ketika disuruh berpuasa, maka seolah-olah dia diperintahkan untuk memiliki sifat seperti sifatnya malaikat. Wal insan rutbatuhu fawqa rutbatil bahari liqudratihi, bahwa manusia itu, kata Imam Ghazali, derajatnya berada di atas derajatnya hewan. Liqudratihi, karena dia mampu ala kasri syahwatihi binuril akli, dapat menghancurkan, dapat mengkondisikan syahwatnya karena dia memiliki akal. Jadi manusia ini Allah anugerahi akal. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, di dalam kitab Durratul Nasihin, bahwa Allah menciptakan akal dan juga nafsu. Ketika Allah ciptakan akal, maka Allah berkata kepada akal, wahai akal, majulah. Kemudian si akal itu maju. Kemudian setelah itu, wahai akal, mundurlah. Maka kemudian si akal itu mundur. Kemudian setelah itu Allah bertanya kepada akal, wahai akal, man ana wa man anta. Kemudian dijawab oleh si akal, ana abdi wa anta. Wahai Tuhanku, aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Oleh karenanya Allah berkata kepada si akal, wahai akal, engkaulah makhluk yang aku ciptakan yang paling mulia. Kemudian setelah itu Allah menciptakan nafsu. Setelah Allah menciptakan nafsu, kemudian Allah panggil nafsu tersebut, wahai nafsu, majulah. Tetapi si nafsu tidak mau maju. Kemudian kata Allah, wahai nafsu, mundurlah. Ternyata si nafsu tidak mau mundur. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian si nafsu jawab, ana wa anta. Saya ya saya, kamu ya kamu. Dengan jawaban itu maka Allah murka kepada nafsu. Kemudian nafsu itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun diangkatlah si nafsu itu oleh Allah. Kemudian ditanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Kemudian nafsu masih tetap jawabannya, kata dia, ana wa anta. Kemudian akhirnya Allah ambil kembali nafsu itu. Kemudian Allah siksa lagi di dalam neraka. Ditambah tidak dikasih makan dan juga tidak dikasih minum. Setelah 100 tahun diangkatlah nafsu itu. Kemudian setelah itu ditanya oleh Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta. Kemudian si nafsu bilang, baru dia katakan, ana abdi
wa anta rabbi. Ternyata hawa nafsu itu bisa ditaklukkan dengan diliburkannya dari makan dan minum. Oleh karenanya setelah itu barulah Allah memasukkan akal dan juga nafsu itu kepada Nabi Adam alaihissalam kepadanya. Jadi umat manusia itu tidak akan lepas dari akal dan nafsu. Nafsu tidak bisa menghilang, akan tetapi nafsu hanya bisa dikendalikan. Dan dikendalikan di hawa nafsu, yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuannya Allah memerintahkan ibadah puasa kepada kita secara tidak langsung. Allah memberikan anugerah kepada kita agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu ditimbulkan dari makanan dan minuman. Sama seperti halnya setan yang berjalan manjawat kami berada semengalirnya darah mengalir di dalam itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah puasa ini adalah ibadah yang mana ibadahnya pun kelihatan nampak paling ikhlasnya. Ketika ibadah yang lain bisa saja mungkin dijadikan untuk melaksanakan riya dan lain sebagainya, karena bisa dilihat dari praktek ibadahnya. Sholat bisa dilihat dengan gerak-geriknya, baca Quran bisa dilihat bahkan bisa didengar bacaannya. Ibadah-ibadah yang lain bisa saja terjadi pelaksanaan riya di dalamnya yang merusak amal ibadah tersebut. Akan tetapi ibadah puasa adalah ibadah yang tidak nampak, sehingga kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya ibadah untukku dan akulah yang akan membalas. Artinya balasan ibadah puasa pahalanya dari sisi Allah itu tidak ada batasannya, tak terhingga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada teks yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kata beliau, manusia itu berada di atas level hewan dan berada di bawah level malaikat. Ketika manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan naik derajat, bisa menyamai malaikat. Bahkan ada seorang makhluk Allah yang paling mulia berada posisinya di atas malaikat. Siapa dia? Yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun sebaliknya, jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia bisa lebih hina daripada binatang. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.